Amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi buat kita semua. Pagi yang luar biasa di bulan yang baru, hati yang baru, semangat yang baru. Amin. Coba lihat kiri kanannya dulu, diberikan senyuman yang paling indah. Tiba-tiba lihat kok soal istri orang gitu. Oke. Iya. Ya, kita semangat masuk pada bulan yang baru. Tidak terasa tahun ini sudah setengah tahun. Ya, kita masuk ke setengah tahun. Sudah 1 semester. Dan kita boleh mengevaluasi. Ya, setelah setengah tahun. Iya ya, karena pagi ini saya agak grogi karena banyak pujian. Ya. Iya, ya ada yang bilang, wah ini outfitnya bagus. Ya. Dari mana? Dari Israel ya? Dari Turki ya? Bukan, dari anak bimbingan. Ya. Dan, oke, jadi sampai di mana tadi? Ya, betapa penting kita mau lihat kepada firman Tuhan sesuai dengan tema kita di bulan ini. Bersauh di dalam kebenaran Injil Tuhan. Berjangkar, berlabuh di dalam kebenaran Injil Tuhan. Diambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes di pasal yang ke-20 ayat 31. Tidak secara eksplisit dia bicara tentang sauh, tentang jangkar. Tetapi kita boleh menyimpulkan bahwa dari ayat yang disebutkan di sini, dituliskan di sini bahwa dari semua yang dituliskan tujuannya adalah supaya kita menjadi percaya, berjangkar dan tidak hanyut ketika masanya kita perlu meletakkan jangkar kapal kita. Berarti ini bicara tentang bagaimana kita mengarungi kehidupan kita sebagai Kristen, sebagai murid Yesus. Bagaimana enggak mudahnya. Kita lihat ada banyak cerita yang ada di kitab Yohanes, itu tidak diceritakan di Injil yang lain. Bagaimana salah satunya adalah ketika Yesus bicara, berkhotbah dengan begitu keras, dan banyak murid-murid meninggalkan dia. Itu ada di kitab Yohanes. Ini adalah murid-murid yang hanyut imannya. Kita ini enggak tahu tantangan apa yang buat kita hanyut. Hari ini kita boleh semangat. Hari ini kita boleh mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi besok dan lusa. Kita pasti akan meletakkan sauh kita. Dan bagaimana supaya kapal itu tidak lari kemana-mana. Artinya iman kita akan tetap dipertahankan. Apapun yang terjadi. Apapun tantangannya. Apapun hambatannya. Apapun halangannya. Apa kata orang, apa yang kita alami, kita akan tetap di dalam kebenaran Injil Tuhan. Itu adalah hal yang kita akan pelajari. Jangkar ini, sauh. Kalau di dalam terjemahan baru, diterjemahkan sauh, anchor. Anchor ini jangkar, jangkar kapal. Perspektif masa lalu, orang Israel, mereka tidak pakai jangkar, mereka pakai batu. Karena yang penting adalah perahu mereka tidak kemana-mana. Mereka tinggal taruh pakai batu, lempar ke laut, lempar ke danau, udah. Itu aja. Tapi di masa Yunani, abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad 1 sebelum Masehi, teknologi mulai makin canggih. Mereka mulai menggunakan kayu dan besi untuk mengikat apa yang ada di bawah. Karena mereka sudah mulai ke laut. Hari ini jangkar itu udah makin canggih lagi. Jangkarnya dari besi kapal. Dari besi untuk menahan kapalnya dengan sangat berat sekali. Itu yang dilakukan. Ini enggak jalan ini. Ya, ada yang bisa bantu? Nah ini kurang kuat besinya.
Jadi satu hal yang sangat berbeda kalau kita lihat kepada dulu dengan hari ini. Gak ada yang datang loh, tadi saya ketik-ketikin gak ada yang datang juga. Mana petugasnya? Jadi tidak mudah untuk membuat kapal itu tidak kemana-mana. Jadi ada hal yang perlu dilakukan supaya kapal tidak hanyut. Nah, pantas salah rupanya. Jadi hari ini kita akan belajar khusus tentang bagaimana kita bisa berjangkar di dalam identitas Yesus. Kebenaran itu bicara tentang banyak hal. Selama bulan ini kita akan bicara tentang belajar bersama-sama dari identitas Yesus, dari otoritas Yesus, dari hidup Yesus, dari kasih Yesus. Kita lihat dari 4 perspektif ini dan seharusnya kalau kita memahami 4 hal ini saja, maka kita akan boleh yakin, lebih kuat, lebih percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki, khususnya melalui Injil Yohanes, supaya kita betul-betul bisa berjangkar dengan kuat, berlabuh dengan sauh yang benar, di tempat yang benar. Jadi jangkar itu bukan hanya bicara tentang jangkarnya, tetapi di mana dia akan berlabuh. Ini ayat tema kita di bulan ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya adalah ketika semua hal yang terjadi dalam hidup kita, intinya adalah supaya kita percaya. Kita akan tetap berlabuh di dalam kebenaran Tuhan itu. Jadi bayangkan ini jangkarnya sama, tetapi apa bedanya? Yang satu dia menempel pada batu karang yang kuat. Tapi satu yang lagi dia menempel pada pasir. Mau sehebat apapun jangkarnya, kalau dia tidak menempel pada batu karang yang kuat, maka fungsinya akan hilang. Karena kenapa kita bisa boleh gunakan ilustrasi ini hari ini? Bisa, karena kata jangkar itu hanya 1 kali disebutkan di Alkitab. Dan dia menggunakan kata Yunani. Jadi itu perspektifnya Yunani. Hanya di Ibrani 6 ayat 19. Anchor dituliskan di sana. Dan ini sudah mulai mengacu kepada jangkar untuk kapal yang besar. Yang dia perlu menempel, perlu terikat pada batu karang yang kuat di dalam sana. Tapi menarik hari ini, saya akan bukakan kepada kita betapa Tuhan kita itu sangat berbeda identitasnya. Dan disitulah kita perlu berlabuh. Kita akan lihat dari perspektif yang berbeda, mulai hanya dari Injil Yohanes pasal 1. Bahkan kalau kita mendalami Yohanes pasal 1 ini saja, hari ini kita boleh tahu kenapa ada orang yang hanya datang kepada Tuhan pada saat dia punya masalah saja. Kita boleh tahu itu. Kita bisa mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Karena sebenarnya orang hari ini berlabuh. Orang hari ini bergantung kepada sauh kapalnya. Secara manusiawi, dia akan buang ke laut. Lalu semoga lah ada batu karang di bawah kan gitu. Tapi kitab Ibrani bilang, taruhlah sauh kamu kepada Tuhan. Tuhan gak di bawah, Tuhan di atas. Jadi bayangin, jangkar kapal jangan taruh ke bawah. Buang ke atas. Satu hal yang sangat berbeda. Kalau kita sudah ikut kepada Tuhan. Pada masa itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membaca kitab Yohanes. Supaya kita mengerti apa yang kita bahas hari ini. Bahwa kita perlu berlabuh kepada identitasnya Kristus. Kita harus lihat bahwa pada masa itu, orang Yahudi itu sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Jadi mereka mengalami penindasan politik dan krisis ekonomi yang sangat berat.
Hari ini gimana menghubungkannya dengan kita? Boleh, karena ekonomi lagi susah juga. Rupiah lagi melemah. Harga sembako naik. Bahkan saya dengar susu UHT aja susah dicari hari ini. Banyak pelaku-pelaku ekonomi mulai gelisah. Bahkan kita di Medan ada badai pula. Ya. Belum selesai penderitaan listrik kita ini. Ancaman mati lampu masih besar. Hari ini kita pun terancam nih, tiba-tiba mati lampu nih. Tapi kita mau bersandar kepada Tuhan kita. Amin. Kita akan tetap semangat gak meskipun hari ini mati lampu? Masih tetap semangat dengan firman meskipun kita gelap gulita? Betul. Oke, CBN, saya hitung sampai 3. Kita selalu berharap yang terbaik, tetapi tetap percaya meskipun keadaan terburuk. Ada amin? Lihat kondisi ini. Bahwa akhirnya murid-murid pada waktu itu yang mulai mengikut Yesus ini, memandang Yesus itu bukan sebagai Mesias yang seharusnya. Tetapi mereka memandang Yesus sebagai sosok yang akan membawa mereka lepas dari penjajahan Romawi. Inilah jangkarnya mereka. Jangkar pengharapan umum yang dimiliki. Hari ini, sambil kita merenungkan ini, kita juga harus tahu apa jangkar harapan umum manusia hari ini. Supaya kita juga jangan terjebak kepada hal yang sama. Kitab Yohanes dimulai dengan kata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia mulai dengan kata ini. Dan kata firman yang digunakan di sana adalah kata logos. Bagi orang Yunani dengan orang Yahudi memandang logos berbeda. Karena itu penting kata ini, penting kalimat ini dirajut sedemikian rupa oleh Yohanes pada waktu itu untuk menjawab dua perspektif berbeda antara Yahudi dan Yunani. Hari ini betapa luar biasanya kalau kita semua hari ini lebih dari 500 orang boleh mendengarkan firman yang sama dan dijawab cara berpikirnya. Dan kita disatukan. Kalimat ini menyatukan orang Yahudi dan orang Yunani di waktu yang sama. Karena orang Yunani merasa bahwa logos itu tidak bisa diatur. Logos itu jauh dan dia abstrak. Dia nggak bisa dipegang, dia nggak bisa disentuh. Dia yang mengatur supaya tidak terjadi kekacauan di dunia ini. Tapi beda dengan perspektif orang Yahudi. Orang Yahudi memandang firman itu seperti yang terjadi di kitab Kejadian. Makanya dia mengulang kalimat ini supaya orang Yahudi langsung klik dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian dimulai dengan kata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Itu selalu kita dengarin pada saat Natal. Pada mulanya itu selalu mengulang kepada kalimat ini. Mengacu kepada hal ini. Bahwa firman itu adalah terang itu sendiri. Allah cukup berfirman. Dan hari ini dia bilang apa? Firman itu ada di tengah-tengah kita. Dia adalah terang. Tapi apa yang terjadi? Orang yang diciptakan tidak menerima dia. Ini tentang siapa? Ini tentang Yesus. Jadi sejak awal Yohanes sudah membicarakan tentang identitas Yesus. Yesus yang hari ini harusnya siapapun, apapun, bagaimanapun cara berpikir kita, dia harusnya bisa menjawab setiap hal yang sedang kita pikirkan. Lalu kemudian beralih, Yohanes catat peristiwanya satu demi satu. Oke, sekarang identitas. Apa yang terjadi pada saat itu? Hal yang harusnya terjadi adalah ketika Yesus mengubah cara berpikir murid-muridnya. Jadi kalau orang tanya, siapa murid Yesus yang pertama? Jawabannya adalah
Siapa murid Yesus yang pertama? Andreas. Dari mana kita tahu? Kitab Yohanes. Tapi kitab Matius enggak bilang begitu, Pak. Iya, kitab Matius kronologinya beda. Karena itu beli buku Berean, beli buku dari Berean. Kronologi Alkitab. Nah, itu salah satunya. Yohanes ini lebih dulu. Jadi murid yang pertama adalah Andreas. Ketika Yohanes Pembaptis. Jadi pertama dia adalah murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lihat Yesus jalan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu kemudian Andreas nggak tahu dia minta izin atau nggak sama gurunya, ya kan? Tiba-tiba dia ikuti Yesus. Dia bilang Andreas dan satu murid lagi. Kemungkinan murid itu adalah Yohanes sendiri. Yohanes jarang menuliskan namanya. Nggak tahu kenapa. Gitu ya. Jadi ini sama seperti kalau kita tulis gitu ya. Kita nggak menulis nama kita. Jadi Yohanes punya kebiasaan seperti itu. Kemungkinan itu adalah Yohanes. Jadi mereka berdua jalan. Bayangkan ketika mereka berjalan mengikuti Yesus. Yesus memandang ke belakang, menoleh ke mereka. Dan ini dia bilang. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ. Dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ketika murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di mana engkau tinggal? Saya mau bedah kalimat ini, apakah yang kamu cari? Yesus sedang bicara tentang identitasnya di sini. Dia bukan bicara tentang apa yang kamu cari. Bukan dia nanya kita, orang lagi nyari sesuatu, apa yang kamu cari? Atau orang yang lagi bingung nyari alamat, apa yang kamu cari? Bukan itu. Ini bicara tentang motivasi. Sebenarnya apa yang kamu cari? Hari ini sebuah pertanyaan buat kita semua yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan Yesus kepada kita semua, apa yang kamu cari? Ketika Anda datang ibadah hari ini dan Anda berdoa kepada Tuhan, apa yang kamu cari? Ketika Anda sedang mempelajari firman Tuhan dan betul-betul mau dekat dengan Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang Anda cari? Dari sekian lama Anda tidak datang ke gereja, atau tiba-tiba Anda mau datang ke gereja, pertanyaannya, apa yang Anda cari? Itu pertanyaan Yesus kepada kita. Dan pada saat itu, murid ini, seperti tadi saya bilang, mereka punya perspektif. Lihatlah anak domba Allah. Karena arti anak domba, dia adalah Mesias. Mesias yang akan membawa mereka supaya tidak dijajah lagi. Itu perspektifnya. Maka Yesus tanya, apa yang kamu cari? Kamu lagi cari sesuatu yang kamu harapkan supaya itu terjadi? Atau kamu sedang ingin mencari Tuhan? Apakah kamu sedang ingin mencari jawaban atas segala hal yang sedang kamu gumulkan hari ini? Atau kamu sedang mencari identitas Tuhan? Jawaban daripada apapun yang hari ini terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mujizat apapun terjadi dalam hidup kita, tidak akan menjadi sauh yang kuat untuk tempat kita berlabuh. Tapi identitas Yesuslah yang akan membuat kita betul-betul kuat, terpaut kepada keyakinan kita. Apa yang kita yakini hari ini dipertanyakan oleh Tuhan. Apa yang kamu cari? Bahasa Yunaninya tizeteite. Apa yang kamu cari? Tizeteite. Ini pertanyaan tentang, bukan pertanyaan tentang lokasi. Tapi ini tantangan tentang ilusi. Satu hal dalam bayangan mereka. Apa? Apa sebenarnya yang ada di remang-remang ini? Apa yang sedang Anda pikirkan? Apa motivasi Anda sebenarnya? Motivasi berasal dari kata motivus. Artinya yang membuat bergerak. Yang membuat sesuatu bergerak. Makanya ditanya ketika mereka berjalan mengikut Yesus. Ketika mereka bergerak menuju kepada Yesus. Yesus tidak langsung oke ikut aja aku. Tapi Yesus tanya, apa yang kamu
cari. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu mencari dan mau mengenal identitasku yang sebenarnya? Poin pertama saya adalah reflect. Memeriksa titik labuh iman. Kita periksa dulu. Di minggu pertama ini, sambil kita akan belajar terus sama-sama dari kitab Yohanes. Yang pertama terjadi adalah kita betul-betul periksa dulu. Apa yang saya cari? Kenapa kalau jawaban doaku tidak, kenapa kalau doaku tidak dijawab Tuhan dengan segera? Kok aku langsung marah? Kenapa aku langsung menyalahkan orang lain atas apa yang kualami hari ini? Kenapa saya suka ngomongin orang di belakang? Kenapa kalau lampu merah lama kok saya emosi? Kenapa kalau orang klakson saya akan klakson dia balik? Bahkan kalau dia klakson 2 kali, saya klakson 3 kali. Kenapa kalau orang nyalip saya akan salip balik? Karena saya mau mengikuti Petrus, disalib terbalik. Kenapa kalau orang ngomongnya salah dikit, saya langsung mau nyenggak dia? Periksa titik labu iman kita. Apakah betul terang itu sudah ada dalam hidup kita? Karena dia bilang terang itu ada bersama-sama dengan kita. Dan identitas Yesus itu menjadi identitas kita. Orang kalau lihat kita, orang seperti melihat Yesus. Itu adalah PR kita. Jadi hari ini supaya kita betul-betul bisa berlabuh. Dengan sahu yang kuat. Bahwa Yesuslah batu karang tempat kita berlabuh. Hal pertama harus kita periksa titik labuh iman kita. Betulkah saya sudah berlabuh di titik yang benar? Apa yang saya cari? Gak akan ada masa di mana kita berhenti mencari Tuhan kita. Sampai ketika Tuhan bilang, oke, sudah selesai, berhenti. Disitulah baru kita berhenti. Selama itu belum terjadi, selama masih ada napas yang boleh kita hembuskan, kita gak akan pernah berhenti mencari Tuhan kita. Menghidupi identitas Tuhan kita. Menarik karena ada orang yang belum apa-apa, dia malah peluk tandanya, bukan kepada tujuannya. Kita mungkin lucu lihat orang ini, ngapain dia peluk? Jadi kalau ada tanda Medan 10 kilo, 10 kilo lagi Medan. Kalau kita lihat itu, apa yang kita lakukan? Ya udah, ini petunjuk, berarti kita jalan lagi 10 kilo. Ini hanya petunjuk saja. Sign saja ini. Tapi tahukah kita bahwa Yohanes sengaja mengganti kata mukjizat menjadi sign atau tanda. Yohanes melakukan itu. Dan kata mukjizat ini, tanda ini, Simeon, bukan Simon, bukan. Simeon ini ditulis 17 kali di kitab Yohanes. Ketika Injil yang lain menuliskannya sebagai mujizat, dia menuliskannya sebagai tanda. Kenapa? Supaya kita tidak kejebak, supaya murid-murid Yesus pada waktu yang membaca kitab ini sampai kepada kita hari ini yang membaca Injil ini tidak kejebak memeluk tanda itu. Dan kejebak dengan tanda itu. Hari berapa banyak orang yang kalau ngomong, aku bersyukur dengan Tuhan loh. Tuhan itu baik sekali. Gak ada yang salah dengan kalimat ini. Tapi ikuti apa kalimat berikutnya. Rata-rata kalau orang bilang Tuhan itu baik, pasti dengan kabar baik semua. Tahu gak kemarin, aku berdoa, Tuhan lembutkanlah hati bosku.
supaya kami gajian seminggu lebih awal. Karena beras sudah gak ada di rumah. Tahu gak apa yang terjadi? Bukan seminggu, 8 hari sebelum kami gajian. Baik kali Tuhan itu. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi apakah ini tempat kita berlabuh? Mujizat inikah tempat kita berlabuh? Bukankah orang-orang seperti inilah yang gampang sekali protes dengan Tuhan di lain hari? Hari ini bilang bahwa Tuhan itu baik. Tapi besok-besok tanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Kita balik lagi ke kitab Ayub. Kita udah kitab Yohanes sekarang. Meyakinkan kita, betulkah Yesus adalah tempat kita berlabuh? Bahwa apa yang kamu cari hari ini? Apakah tanda itu yang kita cari jadinya? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau tanda yang kita cari, ini yang kita lakukan. Setiap ada tanda, kita peluk tanda itu. Tanda itu mujizat. Mujizat itu tanda. Jadi kalau kita lebih mencintai mujizat itu, hati-hati. Kita jadi tidak lebih mencintai Yesus daripada mujizatnya. Itu arti kenapa kalau kita baca kitab Yohanes, Yohanes tidak menuliskannya sebagai dunamis. Tetapi Simeon. Dia tidak gunakan kata dunamis. Tapi dia menggunakan kata tanda. Dia tidak menggunakan kata mujizat. Temukan 7 pernyataan ini di kitab Yohanes. Ada 7 pernyataan Yesus di Injil Yohanes tentang identitasnya. Dia bilang, akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Saya sudah tulis ini sesuai dengan urutannya. Waktu kita baca Alkitab, kita saat teduh di kitab Yohanes, satu persatu kita akan temukan identitas ini. Pertanyaannya, benarkah ini sauh tempat kita berlabuh? Apakah ini yang paling kita cari? Atau kita mencari, Tuhan mana mujizatmu? Tuhan aku berdoa, mana jawabanmu? Kalau kita punya Tuhannya, kita percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Ada amin? Apa yang Anda cari? Karena jika kamu mengikut Yesus hanya dengan untuk mendapatkan apa yang kamu mau, maka egomulah yang sedang menjadi Tuhan. Dan Tuhan hanya menjadi alatmu. Jangan sampai kita kejebak dengan hal ini. Mari kita reflect. Mari kita periksa di mana titik labuh kita. Ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ikutlah aku. Ini kata yang kedua. Lihat, jadi yang pertama, Yesus selalu ingat setiap kita datang kepada Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan. Waktu kita bersatu teduh. Waktu kita sedang menyelidiki firman Tuhan. Waktu kita sedang berdoa. Waktu kita sedang ibadah. Ketika kita datang kepada Tuhan. Ingat, pertama kali yang Yesus lakukan, dia menoleh ke belakang. Apa yang kamu cari? Kalau identitas Yesus yang paling penting. Hal yang pertama adalah kita harus reflect. Betul-betul renungkan. Apa yang kita cari? Mujizatnya kah? Atau identitas Tuhan. Lalu kemudian mereka ada di sana dan bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ini kata kedua yang Yesus ungkapkan. Ikutlah aku. Kata ini adalah kata yang sangat kuat maknanya. Kata akolothemoi adalah kata yang digunakan oleh seorang guru kepada muridnya yang sudah lulus dan boleh mengikut. Kita perlu tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Ini yang saya bilang bahwa saya baca ini.
Waktu saya merenungkan ayat ini, saya makin dikuatkan bahwa betapa bedanya Tuhan kita itu. Dan itulah Tuhan kita. Apa bedanya? Pada waktu itu, yang namanya guru itu nunggu. Guru nunggu, murid datang. Ada perbedaan antara umur 6 sampai 10, 10 sampai 14, 14 sampai 30 tahun. Makanya umur 30 tahun, murid yang sudah menjadi seperti gurunya, dia pun bisa menjadi guru dan memiliki murid baru. Dimulai dari umur 6 sampai 10 tahun, lalu 10 sampai 14 tahun, 14 sampai 30 tahun. Apa yang terjadi di umur 6 sampai 10 tahun? Di masa ini, anak-anak umur 6 sampai 10, saya renungkan ini, saya belajarin ini, iya ya, ini harus kita pelajari juga. Ini cara orang Yahudi mendidik anak-anak terhadap mereka untuk mengenal siapa Tuhannya. Umur 6 sampai 10 tahun harus hafal kitab Taurat Musa. 5 kitab Taurat baca semua, hafal. Bayangin, kira-kira kalau itu terjadi, berapa banyak kita yang lulus? Hafal kitab Taurat umur 6 tahun sampai 10 tahun. Nah, kalau mereka tidak lulus, apa yang terjadi? Dengan berat hati mereka akan dipulangkan ke rumahnya untuk meneruskan usaha orang tuanya. Disitulah pada waktu itu ya, kalau orang tuanya nelayan, dia akan meneruskan menjadi nelayan. Orang tuanya petani, dia akan meneruskan menjadi petani. Orang tuanya peternak, dia akan meneruskan usaha bapaknya sebagai peternak. Itu yang terjadi. Oke, sekarang dapat bayangan ya. Andreas dan yang lain-lain itu tidak lulus. Filipus tidak lulus. Ini yang menandakan bahwa kenapa dibilang anak manusia pergi dan datang menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak menjadi guru yang duduk lalu menunggu muridnya datang. Yesus adalah guru yang mencari siapa yang akan jadi muridnya. Di mata dunia kita boleh tidak dipandang. Di mata dunia kita boleh tidak lulus. Di mata dunia kita boleh tidak dianggap. Tapi percayalah, kalau kita ada di sini, berarti Tuhan datang mencari dan memilih kita semua. Gak ada tepuk tangan untuk guru kita yang luar biasa itu. Mereka tidak lulus. Umur 14 sampai umur 30, umur 10 sampai 14, lanjut lagi. Kalau dia lulus, apa yang terjadi? Dia harus hafal kelanjutannya. Seluruh kitab perjanjian lama, hafal. Kalau mau jadi guru, seperti itu. Jadi hafal lagi yang lain, apa yang terjadi? Diuji habis-habisan, di lomba debat. Dia harus jawab perdebatan. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Kenapa di kitab Elia ada begini? Kenapa di kitab Elia? Kenapa Elia begini? Kenapa di raja-raja seperti ini? Itu semuanya dibahas. Dan bagi mereka yang lulus, baru masuk ke tahap berikutnya. Itu adalah tahap yang tertinggi. Makanya menarik, Yesus umur 12 tahun, dia hafal semua perjanjian lama. Makanya orang bingung di mana dia belajar. Itu yang terjadi. Artinya apa? Jadi kita tahu bahwa kenapa murid Yesus pada waktu itu ketika Yesus bilang ikutlah aku. Kaget dia. Karena ini tidak biasa. Hari ini coba kita lihat hari ini. Waktu kita mengikut Yesus, biasakah? Atau ada sesuatu yang luar biasa terjadi di mana Tuhan memilih kita meskipun sebenarnya kita tidak layak. Ketika Tuhan memilih kita, kenapa kita berdebat? Kalau Tuhan memilih kita, kenapa kita justru mencari pertanyaan-pertanyaan hanya supaya pertanyaan kita dijawab? Ego kita yang jadi Tuhan. Pertanyaannya adalah, ego kita yang jadi Tuhan atau kita menjadikan diri kita sebagai alat Tuhan? Karena kalau ego kita jadi Tuhan, Tuhan jadi alatnya. Tuhan harus menjawab doa kita. Tuhan harus mengerti saya. Tuhan harus memahami saya. Tuhan harus mengerti saya. Atau kita menjadi yang sebaliknya. Kita mau mengikut Tuhan. Kata percaya, pisteo, itu dituliskan 98 kali di kitab Yohanes. Jadi kalau kita ikut Tuhan, artinya kita mempercayakan semuanya
kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang milih kita. Siapa kita bisa milih Tuhan? Atau kalau kita diuji kita nggak lulus. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan akan terus memperlengkapi kita. Pertanyaannya, mau gak kita diperlengkapi? Mau gak kita dijadikan seperti Yesus? Tuhan Yesus mau menjadi titik labu itu buat kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merespon dengan benar? Lihat hari ini bagaimana kita mengikut Yesus. Kapan kali terakhir Tuhan bilang sama kita, ikutlah aku. Kita masih di belakang Yesus gak hari ini? Kita masih searah dengan Yesus gak hari ini? Atau Yesus kemana arahnya, kita kemana arahnya? Yesus ke padang bulan, kita kepancing. Mancing emosi. Masihkah kita ikut Yesus sampai hari ini? Masihkah kita menghidupi panggilannya? Pertanyaan besar hari ini. Mengapa orang hidupnya bisa terombang-ambing dan hanyut karena arus dunia ini? Hari ini saya mau menitik beratkan kepada berapa banyak media-media. Begitu bebasnya hari ini menyatakan Yesus gak benar, Yesus gak pernah bangkit. Ada juga yang bilang bahwa bahwa yang bangkit itu bukan hanya Yesus. Banyak tokoh-tokoh lain sebelumnya juga sudah mati dan bangkit katanya. Kalau kita gak kuat, yang beginian pun bisa buat kita hanyut. Bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak dan cucu kita nanti. Dengan media yang semua yang ada ini. Apakah ini menjadi alasan kita kuat supaya justru kita akan makin kuat di dalam Kristus. Bagaimana kita merespon hari ini? Gimana kita menghidupi panggilan Tuhan? Betulkah kita benar-benar percaya sepenuhnya? Kalau motivasinya udah benar, maka kita akan percaya sepenuhnya. Kalau kita mulai nggak percaya, ada beberapa titik kita mulai nggak percaya. Saya hari ini bingung ya. Saya bingung sekali saya. Hanya untuk mematuhi peraturan lalu lintas saja, ada kita dibimbing berkali-kali. Gimana kita mau percaya kepada Tuhan? Dia akan mengatur hidup kita semuanya. Hanya gara-gara kita diatur lalu lintas saja nggak bisa. Dibimbing pakai helm aja. Saya mau terus terang hari ini. Ini hal sangat sepele sebenarnya. Saya mendengar ada bahkan orang tua. Kalau itu kita bertobat. Ada orang tua yang malah bilang sama anaknya, gak usah pakai helm nak, deket ini. Gak ada kok polisinya. Banyak kali gayamu. Ya. Anaknya bilang, oh gitu ya Pak ya. Berarti pembimbingku salah dong Pak. Ya iyalah, dengerin Papa. Gak pakai SIM, kita biarin anak kita. Ada apa-apa kecelakaan, nyalainnya Tuhan. Nyalain gereja, nyalain pembimbingnya. Gimana kita mau mempercayakan semuanya kepada Tuhan? Kata percaya, Yohanes mengatakan kata percaya. Percaya artinya melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan melebihi itu. Itu arti percaya. Dari perbuatan kita lah kelihatan apakah kita ini orang percaya atau tidak. Dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita gunakan kalimat yang keluar dari mulut kita. Dari situ kelihatan kita ini orang percaya atau tidak. Percaya bukan hanya tentang, oh ya aku percaya Yesus Tuhan. Bukan hanya dari mulut saja. Tapi dari perbuatan kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita. Semuanya itu mengambil andil. Ada satu cerita, saya ingin digunakan cerita ini karena ada satu cerita yang sudah berkembang dan itu bukan itu cerita sebenarnya. Pernah tahu bahwa tahun 1895 di Niagara Falls. Niagara Falls itu air terjun Niagara. Ada satu orang, dia pasang tali. Dia adalah, apa itu namanya?
Ya, mendekati. Aduh, apa sih nama itu? Ya, kayak akrobat gitulah. Dia peniti tali. Ya, jadi dia titi tali itu hanya satu tali sampai dari ujung ke ujung dia jalan. Dia tanya kepada semua orang yang menonton dia, percaya nggak kalian? Saya bisa jalan dari sini ke sana. Percaya, tepuk tangan semua orang. Oh, dia jalan. Waktu dia jalan, orang semua terdiam. Tiba-tiba dia nyampe, semua orang tepuk tangan. Percaya nggak saya bisa balik lagi ke sana? Percaya. Dia balik lagi, betul. Dia balik lagi sampai ke sana. Terus dia bilang, sekarang saya akan bawa gerobak. Percaya nggak saya bisa bawa gerobak ini sampai ke sana? Percaya. Dia lewat lagi. Betul. Sekarang percaya nggak saya bisa balik lagi? Percaya, kata satu orang. Teriak dia dengan kuat. Percaya, katanya. Lalu kata orang ini, kalau kau percaya, ayo kau ikut aku. Langsung terdiam pucat pasi orang itu. Katanya percaya. Nah, ini ada satu cerita yang berkembang, mungkin kita pernah dengar. Akhirnya dibilang bahwa ada satu orang yang bilang bahwa aku mau ikut. Lalu kemudian dibawa dan ternyata orang bilang, loh kenapa kamu berani ikut? Ternyata dia adalah anaknya. Itu cerita hoax. Tidak ada cerita itu sebenarnya. Oke, memang indah sekali ceritanya untuk dijadikan ilustrasi. Tapi kan kita nggak boleh menggunakan ilustrasi kalau itu nggak benar. Yang benar adalah, benar dia balik tapi tidak di dalam gerobak. Ada satu orang yang ikut dia dengan cara dipanggul. Ini fotonya. Saya waktu itu hadir. Ya, fotonya masih VGA ya. Belum megapiksel dia, jadi masih hitam putih. Oke, jadi ada satu orang menawarkan diri, saya ikut. Saya akan ikut kamu. Tapi bukan di dalam gerobak, tetapi dipanggul. Ya, dipanggul dan lewat. Nama orang ini adalah Charles Blondin. Dan orang yang dipanggul itu bernama Harry Colcord. Siapa dia? Ternyata dia adalah manajer pribadi dari Charles Blondin. Dia adalah orang terdekat Charles Blondin. Ini fakta. Dan ketika ditanya, kenapa? Kamu kok berani banget? Dia bilang apa? Saya sudah melihat. Saya mengalami. Saya melihat dedikasi beliau. Saya kenal dia siapa. Saya percaya dia tidak akan mencelakai saya. Saya percaya dia akan memanggul saya sekuat tenaga. Dan saya berani mempertaruhkan jiwa raga saya. Karena saya percaya kepada dia. Hari ini, siapa percaya kepada Yesus? Pertanyaannya adalah, seberapa kita sudah mengenal Yesus? Dan di dalam badai sekalipun, berani gak kita ikut Yesus? Bisa gak kita tidak menghujat Yesus meskipun kita dalam masalah? Boleh nggak cepat marah-marah? Mungkin sebagian kita akan diuji begitu pulang ke rumah. Istri lupa masak. Rupanya rice cooker lupa dicetek. Ada suami yang pagi-pagi, minggu pagi udah marah-marah sama istrinya karena tadi malam lupa mensetrika bajunya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa cepat sekali? Bagaimana kalau nanti malam mati listrik kita 4 jam? Bisakah kita terjadi pribadi yang tetap sabar, percayakan semuanya, percaya bahwa PLN juga sedang bekerja keras, berdoa untuk mereka, jangan menghujat, jangan marah, itu Yesus. Itu yang harusnya identitas yang kita hidupi. Amin. Ini adalah keyakinan
yang dipunya oleh Charles Blondin dan Harry Calkut. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa merespon dengan menaruh hidup kita ke dalam tangan Yesus. Pisteo. Bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena kita telah meluangkan waktu untuk merenungkan dan mengenal persis siapa identitas batu karang yang memimpin hidup kita. Hari ini gak bisa kita hanya bilang saya percaya, tapi kita gak kenal benar siapa Tuhan kita itu. Ketika kita dalam masalah, ketika bahkan dalam hidup dan mati, Yesus tetap Yesus. Dia adalah batu karang tempat kita berlabuh. Ada amin? Yang terakhir, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apa yang terjadi kemudian? Filipus datang kepada satu orang dan dia bilang bahwa dia berkata kepada Nathanael. Tapi Nathanael bilang apa? Waktu sebelum ini apa yang terjadi? Nathanael bilang, adakah yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini permainan kata. Nazaret tidak pernah disebutkan di Perjanjian Lama. Nazaret tidak seterkenal Bethlehem, tidak seterkenal Jerusalem. Nazaret, ya Nazaret, dia kampung kecil yang orangnya waktu itu hanya puluhan jiwa. Kecil, tidak dianggap. Tetapi yang luar biasa, Nazaret, akar kata Nazaret itu adalah tunas. Maka dia bilang dia akan disebut orang Nazaret. Artinya apa? Dia akan disebut sang tunas. Jadi ini permainan kata. Bagi orang Yahudi mendengar ini, oh dia tunasnya Nazaret. Gak terpikir sebelumnya, ini mind blowing banget. Tapi Yesus sengaja memilih tempat itu untuk tempat dia dibesarkan. Nazaret ini disebutkan oleh Nathanael, adakah yang baik dari Nazaret? Karena dia tahu Alkitab. Dia bukan gak tahu Alkitab. Nathanael ditemukan Yesus. Yesus bilang apa? Aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Pohon ara adalah simbol di mana orang yang menanti Mesias akan duduk di bawah pohon ara. Dan kebiasaan orang Yahudi adalah kalau dia duduk di bawah pohon ara, dia sedang membaca kitab suci. Dan apa yang kemudian yang sedang tidak selidiki, kemungkinan besar dia sedang membaca tentang Mesias. Dan Yesus bilang, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Mengapa dia langsung bilang bahwa engkau Mesias? Karena kemungkinan besar dia sedang menyelidiki dan berdoa tentang Mesias. Yesus tahu hatinya kita. Tapi lihat respon daripada Filipus ini. Dia hanya bilang apa? Mari dan lihatlah. Kalau kita hari ini sudah betul-betul reflect, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita betul-betul sudah respon dengan benar. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita. Apapun yang terjadi hari ini. Itu yang membuat hari ini hidup kita itu akan menjadi sabar. Bayangkan kalau suami istri mempraktekkan kesabaran di rumah. Kurang indah apa? Ini kan biasanya salah satu tidak sabar. Bayangkan kalau orang tua dan anak mempraktekkan kesabaran di rumah. Ini kan masalah salah satu tidak sabar. Bayangkan kalau kita sebagai murid Yesus semuanya mempraktekkan kesabaran. Kita praktekin kepatuhan. Kita praktekin jadi pintu buat orang lain. Jangan jadi gembok. Jangan jadi pagar. Jangan jadi pintu yang terkunci. Kita mempraktekkan menjadi gembala bagi satu sama lain. Bayangkan apalagi yang kurang dalam hidup ini. Jika kita sama-sama mau mempraktekkan itu. Amin. Mari sama-sama kita refleksikan. Hal apa hari ini yang salah. Yang seharusnya bukan itu yang paling saya cari. Yang harus saya paling cari adalah identitas Tuhan saya. Apa hal yang saya belum hidupi hari ini? Harusnya tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi fitnah. Tidak ada lagi cakap kotor. Kasar. Karena kita muridnya Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang mudah, selalu mudah. Tapi Tuhan menjanjikan dia selalu ada. Karena itu adalah identitas dari Tuhan kita. Mari dan lihatlah. Erko kai ide. Mari dan lihatlah. Kata yang paling mendekati tentang hal ini adalah bersaksi. Bersaksi Bapak Ibu
dituliskan 47 kali di kitab Yohanes. Yang berasal dari kata martireo. Martireo, bersaksi. Ini adalah kata yang digunakan dalam istilah Yunani untuk orang yang bersaksi di sidang. Kalau dia bersaksi, dia tidak harus berretorika. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu bukan martireo yang begitu. Bukan saksi yang begitu. Bersaksi itu dia hanya bilang, ini yang saya lihat, ini yang saya dengar, ini yang saya alami. Udah. Sesederhana itu bersaksi. Lihat apa yang Filipus lakukan? Mari dan lihatlah. Selesai. Saya sudah ngalami, saya sudah lihat. Kamu lihat juga yuk, kamu alami juga yuk. Cukup itu saja yang harus terjadi. Hal yang ketiga, setelah kita reflect, setelah kita respon, kita perlu recommend. Hari ini gampang sekali orang merekomendasikan. Kalau ada tempat bagus, makan bagus, langsung rekomendasi. Ini tempat bagus guys, ini murah guys, cepat gini. Tapi Yesus, apakah kita kurang mengalami kebaikan Yesus? Sehingga kita tidak memberitakan kebaikannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau tutup dengan satu kisah. Ada satu orang bernama Bill Higgins. Dia penjaga mercusuar. Dia penjaga mercusuar. Dan mercusuar ini tujuannya harus memberikan terang kepada kapal-kapal yang lewat. Kalau tanpa ini maka kemungkinan kalau ada mercusuar berarti di banyak area itu banyak batu karangnya yang bisa menghancurkan kapal. Karena itu perlu ada mercusuar. Lampunya harus terus menyala 24 jam tanpa henti, khususnya ketika malam hari. Supaya membantu kapal-kapal tidak terbentur dengan batu karang. Nah, apa yang terjadi? Satu hari mercusuar ini dihantam badai dan generatornya padam. Tadinya ada generator yang bisa membawa minyak supaya bisa dibawa ke atas untuk penerangan ini. Tapi apa yang terjadi? Generator rusak, badai besar terjadi. Akhirnya dia harus naik ke atas secara manual, memanggul dirigen bensin ya. Membawa itu seberat 25 kg dengan 200 anak tangga. Masalahnya setiap 45 menit mati lagi. Dan dia harus bawa lagi, Dan apa yang terjadi? Dia sampai kecapean, kedinginan karena di luar ada badai. Dan di detik-detik terakhir sudah subuh, dia terjatuh dan dia pingsan. Tapi sebelum dia pingsan, dia paksakan naik ke atas karena dia lihat satu kapal di ujung sana udah hampir menabrak batu karang. Dia naik ke atas, dia paksakan tenaganya, akhirnya dia masukkan bensin itu, akhirnya lampunya nyala kembali dengan terang. Sampai pagi hari dia ditemukan dalam keadaan pingsan dan tangannya membeku. Lalu kemudian dia ditanya, Pak Bill, kenapa Bapak mempertaruhkan nyawa sedemikian rupa? Dia bilang begini, tugas saya malam itu bukan untuk menyelamatkan diri saya dari badai. Tugas saya adalah memastikan bahwa kapal-kapal di luar sana tahu bahwa batu karang tempat mercusuar ini berdiri tidak pernah bergeser. Terang ini bukan milik saya hanya penjaganya. Saya harus merekomendasikan tempat aman ini kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini terang itu bukan milik kita. Terang itu adalah Tuhan. Dia mau tinggal di dalam diri kita. Tujuannya bukan hanya untuk diri kita saja. Tapi supaya kita rekomendasikan kepada orang lain. Dengan cara sederhana. Ini yang saya lihat, ini yang saya alami, ini yang saya dengar. Mari dan lihatlah. Seharusnya ini 3 hal yang boleh kita praktikkan. Mari kita renungkan bersama-sama di minggu pertama bulan ini. Mari kita lihat bahwa kita perlu berjangkar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita berakar, berjangkar kuat, berlabuh dengan kuat di dalam identitas Tuhan. Pertama adalah dengan memeriksa titik labuh kita.
Kita periksa apakah kita betul-betul mau cari Tuhan atau kita hanya cari mujizat Tuhan. Kita hanya mau menerima atau kita mau memberi. Kemudian mari kita respon. Kita hidupi panggilannya. Dan jangan hanya tinggal di kita. Tapi kita rekomendasikan. Kita beritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Menolong kita untuk kita bisa betul-betul renungkan. Sehingga kita boleh berlabuh di tempat yang kuat. Yaitu firman Tuhan.